Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Fisiologi Hewan akan menjelaskan materi mengenai konsep homeostatis. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dapat menyimak materi ini dengan baik. Anggota kelompok kami yaitu ada Alfira Rahayu, Nur Fauziah, dan Syifa Nurul Hanifah. Materi yang akan kami sampaikan, yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi homeostatis, yang kedua homeostatis, yang ketiga umpan balik, yang keempat gangguan homeostatis. Materi pertama yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi homeostatis. Ini akan disampaikan oleh rekan saya Nur Fauziah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi homeostatis. Di antaranya ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal sel. Yang pertama ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan tantangan terbesar bagi hewan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan eksternal terestrial yang ini dan lingkungan eksternal akuatis atau akuatik yang ini. Lingkungan terestrial merupakan tempat hidup hewan, yaitu berupa daratan. Lingkungan luar sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas kehidupan hewan. Keuntungannya yaitu ketersediaan oksigen yang melimpah. Kemudian ancamannya juga berupa radiasi dan dehidrasi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan terestrial. Di antaranya ada radiasi dan dehidrasi. Radiasi merupakan perpindahan panas yang terjadi antara dua benda tanpa ada kontak langsung di antara keduanya. Kemudian dehidrasi yaitu kondisi tubuh yang kekurangan cairan akibat tubuh hewan kehilangan air dalam jumlah besar yang dipengaruhi oleh suhu tinggi dan kelembaban rendah, kecepatan angin, dan luas permukaan benda. Selanjutnya ada lingkungan akuatik. Lingkungan akuatik merupakan tempat hidup hewan yang berupa air, baik air tawar, air laut, maupun air payau. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan akuatik diantaranya ada tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh kedalaman air. Kemudian kandungan zat terlarut merupakan lingkungan akuatik yang mengandung berbagai zat terlarut seperti garam, gas, sejumlah kecil senyawa organik, dan berbagai polutan. Yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu yaitu lingkungan akuatik yang memiliki nilai fisiologis penting untuk mendukung kehidupan hewan. Selain itu, suhu di dalam air tidak banyak mengalami perubahan, yakni hewan yang suhu tubuhnya berubah-ubah akibat perubahan suhu lingkungan. Namun, ada beberapa hewan yang dapat hidup di kedua lingkungan tersebut, baik akuatik maupun terestrial. Tetapi pada tahapan perkembangan yang berbeda, misalnya pada katak dan serangga. Serangga dan katak semasa larva hidupnya di air, tetapi bersifat semi-terestrial pada saat dewasa. Pada umumnya, lingkungan eksternal hewan jarang sekali konstan. Misalnya ada perubahan suhu, air,
pH, konsentrasi gas, dan sebagainya. Perubahan ini mungkin saja terjadi pada setiap hari atau musiman dan mempengaruhi fungsi normal hewan. Apabila terjadi perubahan pada lingkungan eksternal hewan, maka plasma darah, hemolif, dan cairan ekstraseluler yang merupakan lingkungan internal sel yang mengelilingi sel-sel hewan akan terpengaruh. Jika terjadi perubahan yang besar, maka akan berdampak kepada seluruh sistem fisiologis hewan, sehingga sangat beresiko bagi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hewan semaksimal mungkin harus mempertahankan kondisi lingkungan internal tersebut supaya tidak berubah meskipun kondisi lingkungan eksternal berubah. Kebutuhan absolut hewan untuk mempertahankan kondisi lingkungan internalnya dalam keadaan konstan inilah yang disebut dengan homeostatis. Selanjutnya ada lingkungan internal. Perubahan lingkungan internal dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya perubahan aktivitas sel dan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung terus-menerus. Untuk menjalankan seluruh aktivitas sel dalam tubuhnya, sel hewan selalu memerlukan pasokan berbagai bahan dari lingkungan luar secara konstan, misalnya oksigen, nutrien, dan garam. Sementara itu, aktivitas sel juga menghasilkan berbagai macam hasil sekresi sel yang bermanfaat dan berbagai zat sisa yang dialirkan ke lingkungan internal. Apabila aktivitas sel berubah, hal itu dapat mengakibatkan timbulnya perubahan terhadap proses pengambilan zat dari lingkungan eksternal dan proses pengeluaran berbagai zat dari sel ke lingkungan internal. Perubahan aktivitas sel seperti itu akan mengubah keadaan lingkungan internal. Perubahan internal yang ditimbulkan baik karena aktivitas sel dan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung secara terus-menerus harus selalu dikendalikan agar kondisi homeostatis dapat selalu terjaga. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alvira. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang homeostatis. Nah, homeostatis ini berasal dari dua kata, yaitu kata homo dan statis. Homo yang artinya sama dan statis yang artinya mempertahankan keadaan. Nah, lalu apa homeostatis itu? Nah, menurut Perry dalam bukunya, homeostatis yaitu pemeliharaan stabilitas lingkungan internal. Dan menurut Walter Cannon dalam buku Siagian, homeostatis adalah upaya mempertahankan keadaan lingkungan internal yang stabil. Di Amerika Serikat, konsep konstansi lingkungan atau milieu internal menarik perhatian Lawrence J. Henderson. Kemudian, Walter Bradford Cannon dengan tulisan-tulisannya membantu menyebarluaskan gagasan mengenai mekanisme pengaturan fisiologis. Cannon memperkenalkan istilah homeostatis, yaitu suatu kondisi yang mempertahankan konstansi lingkungan internal. Istilah ini tidak dimaksudkan sebagai suatu keadaan lingkungan internal tubuh yang tetap dan tidak berubah, melainkan suatu kondisi yang relatif konstan, terkoordinasi dengan baik dan stabil. Selain itu, Cannon juga mengajukan 4 postulat penting dalam homeostatis, yaitu yang pertama ada peran sistem syaraf dalam mempertahankan kesetimbangan antara lingkungan dalam tubuh dan juga
lingkungan luar tubuh. Yang kedua, yaitu adanya kegiatan pengendalian yang bersifat tonik. Yang ketiga, adanya pengendalian yang bersifat antagonistik. Dan yang terakhir, yaitu suatu sinyal kimia dapat mempunyai pengaruh yang berbeda di jaringan tubuh yang berbeda. Lalu di sini ada mekanisme homeostatis, yaitu pengendalian jarak jauh melalui sistem endokrin dan sistem syaraf. Bisa dilihat ya, di sini ada perubahan lingkungan dalam atau luar, kemudian akan ke reseptor dan juga pusat integrasi sistem endokrin. Nah, dari reseptor ini akan disampaikan melalui sinyal aferen ke pusat integrasi sistem syaraf. Nah, dari sistem syaraf ini akan disampaikan dengan sinyal aferen ke pusat integrasi sistem endokrin dan juga efektor. Dari pusat integrasi sistem endokrin ini akan disampaikan ke efektor melalui sinyal aferen dan akan menghasilkan respon yang sesuai. Selanjutnya yaitu dasar mekanisme homeostatis. Homeostatis pada dasarnya adalah untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multiseluler, yaitu cairan ekstrasel atau CES yang merupakan interface antara lingkungan luar dan sel. Untuk menyelenggarakan seluruh aktivitas sel dalam tubuhnya, hewan selalu memerlukan pasokan berbagai bahan dari lingkungan luar secara konstan. Misalnya, yaitu ada parameter di sini, ada parameter CES. Yang pertama ada kadar nutrien, yang kedua kadar oksigen dan karbon dioksida, yang ketiga ada kadar sisa metabolisme, yang keempat pH, yang kelima kadar air, garam, dan elektrolit lain, yang keenam suhu, dan yang ketujuh volume dan tekanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai sistem umpan balik. Nah, sistem umpan balik ini didefinisikan sebagai perubahan suatu variabel yang dilawan oleh tanggapan yang cenderung mengembalikan perubahan tersebut dalam keadaan semula. Mekanisme homeostatis yang utama adalah diatur oleh hipotalamus. Nah, sistem umpan balik ini memiliki dua macam. Yang pertama ada sistem umpan balik positif dan sistem umpan balik negatif. Tetapi sistem umpan balik yang berfungsi dalam pengendalian kondisi homeostatis pada tubuh hewan adalah sistem balik negatif. Mengapa? Perlu diketahui, umpan balik negatif ini dalam pengendalian homeostatis sesungguhnya merupakan keseimbangan antara input dan output. Juga didefinisikan juga umpan balik negatif ini sebagai perubahan suatu variabel yang dilawan oleh tanggapan yang cenderung mengembalikan perubahan tersebut ke keadaan semula. Nah, apa sih negatif feedback itu atau umpan balik negatif? Sebagai gambaran tentang umpan balik negatif, nah adalah dengan mengamati bekerjanya termostat ya yang dipasang dalam akuarium. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga agar suhu air dalam akuarium tersebut berada pada suhu yang diinginkan. Begitu. Nah, bila mana suhu air medium lebih rendah dari suhu yang diinginkan, maka sensor memberikan informasi agar pemanas memanaskan medium. Jadi, pengaturan suhu tubuh membutuhkan termostat juga yang informasinya harus diberikan pada sistem pengendali suhu. Nah, pada mamalia yang semestinya senantiasa mempertahankan suhu tubuh konstan, meningkatnya suhu tubuh menghasilkan respon yang mengembalikan suhu tubuh sebagaimana kondisi yang semestinya. Jadi, umpan balik negatif ini mengarahkan pada stabilitas sistem fisiologis sesuai dengan
definisi dari homeostatis ya, perubahan suatu variabel yang dilawan oleh tanggapan yang cenderung mengembalikan perubahan tersebut ke keadaan semula. Berikut adalah siklus umpan balik negatif ya. Selanjutnya, apa sih positive feedback itu atau umpan balik positif? Nah, umpan balik positif ini berlawanan dengan negatif feedback ya, umpan balik negatif. Itu perubahan awal suatu variabel akan menghasilkan perubahan yang semakin besar. Contohnya pada proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah sebenarnya bekerja melalui mekanisme sistem umpan balik positif yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan. Namun, hasil dari proses tersebut selanjutnya bermakna sangat penting untuk mempertahankan volume darah yang bersirkulasi agar tetap konstan. Nah, kemudian positive feedback ini tidak terlibat dalam proses menjaga kondisi homeostatis, tetapi terlibat dalam penyelenggaraan fungsi fisiologis tertentu, seperti proses pembekuan darah dan fungsi sel saraf. Nah, positive feedback atau umpan balik positif ini juga ternyata dapat berbahaya. Mekanisme umpan balik positif dalam mengendalikan fungsi fisiologis pada hewan dapat berbahaya, misalnya suhu tubuh yang meningkat. Nah, misalnya pada suhu tubuh mamalia ketika meningkat ya. Jika gangguan awal ini kemudian mengalami umpan balik positif, maka hasilnya adalah peningkatan suhu tubuh lebih lanjut yang tentunya berbahaya bagi hewan tersebut. Contoh lain juga umpan balik positif yang berbahaya itu pada fungsi saraf. Jika terdapat rangsangan pada sel saraf, akan menyebabkan perubahan permeabilitas selaput yang memungkinkan adanya aliran ion sodium masuk ke dalam neuron. Aliran masuk ion sodium ini pada fase awal terjadinya potensial aksi menghasilkan respon depolarisasi yang menyebabkan aliran masuk ion sodium lebih lanjut, begitu. Nah, kemudian ini juga ada siklus umpan balik positif ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan homeostatis. Nah, gangguan homeostatis yang pertama ada osmoregulasi pada ikan. Ikan laut yang hiposmotik menghadapi masalah kehilangan air tubuh dan sekaligus menghadapi masalah masuknya zat-zat terlarut ke dalam tubuhnya karena gradien konsentrasi. Permukaan tubuh, terutama permukaan insangnya, agak permeabel terhadap air. Air banyak hilang melalui insang, urin, dan feses. Untuk mengganti air yang hilang, ikan air laut minum air laut. Nah, kemudian ada milk fever pada sapi perah. Nah, maksudnya bagaimana ini milk fever pada sapi perah? Salah satu penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme pada sapi perah adalah ini dia, milk fever. Penyakit ini ditandai dengan penurunan kadar kalsium dalam darah menjadi kurang dari 5 mg per dl, padahal normalnya kadar kalsium dalam darah adalah 9-12. Menurut Subronto, kejadian paling banyak 90% adalah ditemukan dalam 48 jam setelah sapi perah melahirkan. Kejadian meningkat seiring bertambahnya umur. Karena sapi tua, penyerapan kalsiumnya menurun sehingga cadangan kalsium semakin rendah. Milk fever biasanya terjadi pada sapi perah yang sudah laktasi lebih dari 3 kali. Pada saat sapi laktasi, kalsium susu berasal dari kalsium darah. Kemudian disuplai ke dalam ambing. Karena peranan kalsium dalam tubuh sangat penting untuk proses pembentukan tulang, kontraksi otot, pembekuan darah, dan lain-lain, maka kadar kalsium darah yang hilang setelah disuplai ke dalam ambing dan dikeluarkan dari lewat air susu dipertahankan homeostatis ya, dikembalikan ke keadaan semula dengan suatu mekanisme metabolisme kalsium. Nah, bila terjadi kegagalan dalam homeostatis kalsium, maka terjadilah penyakit milk fever ini, begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila ada pertanyaan yang ingin rekan-rekan sampaikan, bisa ditulis di kolom komentar atau di link yang sudah disediakan.
Saya Syifa Nur Hanifah sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.